Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Noviani Fitrianingsi dengan NIM akhir 037. Ingin mempresentasikan terkait mineral granat, mata kuliah mineralogi dan petrologi. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu definisi dari granat. Granat adalah sekelompok mineral silikat yang memiliki komposisi kimia bervariasi, tetapi umumnya terdiri dari aluminium dan silika, dengan beberapa elemen lainnya seperti besi, mangan, kalsium, dan magnesium. Selanjutnya yaitu deskripsi mineral granat. Yang pertama ada sistem kristal, yaitu isomerik atau kubik. Yang kedua belahan, memiliki belahan yang tidak sempurna. Untuk kekerasan 6,5 hingga 7,5 pada skala Mohs. Bj-nya di antara 3,1 hingga 4,3 gram per cm kubik. Untuk kilap yaitu vitreous seperti kaca, warnanya berbagai warna seperti merah, hijau, kuning, coklat, dan ungu. Ceratnya memiliki cerat yang mencolok. Untuk optik, transparan, dan kilau, terdapat berbagai varietas yang memiliki komposisi kimia. Granat murni atau silikat. Granat terbentuk melalui proses metamorfosisme dan magmatisme. Proses ini menciptakan endapan granat dalam batuan beku dan metamorf. Hampir semua jenis granat memiliki warna bervariasi, dari merah hingga hijau, dan seringkali digunakan dalam perhiasan. Semakin tinggi kadar besi dan mangan, semakin gelap warna granat. Granat biasanya ditemukan bersama mineral lain seperti kuarsa dan feldspar, dan juga dapat terdapat dalam endapan aluvial. Model endapan granat meliputi endapan metamorfik dan aluvial dalam beberapa jenis deposit vulkanik. Granat biasanya ditemukan dalam bentuk biji aluvial dan batuan metamorf, merupakan hasil dari proses metamorfosisme dan magmatisme. Mineralisasi granat terjadi ketika kondisi geologi memungkinkan pembentukan mineral ini dalam batuan, seringkali bersama mineral lain seperti kuarsa dan feldspar. Deposit granat. Yang pertama, endapan granat metamorf, terbentuk dalam batuan metamorf seperti schist dan gneiss pada suhu dan tekanan tinggi. Yang kedua, proses terbentuknya. Granat terbentuk melalui proses metamorfosisme dan di mana mineral beraksi dengan panas dan tekanan menghasilkan kristal granat. Yang ketiga, endapan granat beku, ditemukan dalam batuan beku seperti granit yang memungkinkan pembentukan granat saat magma mendingin. Yang keempat ada endapan aluvial. Granat dapat terakumulasi di sungai dan pantai, di mana air mengikis mineral dan sumber asalnya. Dan yang terakhir, kandungan mineral. Granat sering ditemukan bersama mineral lain dalam batuan, memberikan informasi tentang kondisi geologi dan lingkungan pembentukannya. Macam endapan granat. Yang pertama, kegiatan magma. Granat sering ditemukan dalam batuan beku seperti gabbro, kuarsa, diapsal, ultah, USA. Dan yang kedua, metasomatik. Granat dapat terbentuk melalui proses metasomatisme seperti yang terjadi di kontak batuan di Kanada. Yang ketiga, deposit massif. Granat dapat terbentuk endapan massal dalam kondisi geologis tertentu. Dan yang terakhir, butiran. Granat juga ditemukan dalam bentuk butiran endapan aluvial yang terbawa oleh air. Selanjutnya, macam campuran atau alloy granat. Kalian bisa lihat sendiri di tabel berikut ini ya, terkait almandin, pyrope, spessartine, dosular, andradit, dan uvarovit. Di sini sudah dijelaskan terkait komposisinya. Dan selanjutnya yaitu penambangan granat. Yang pertama, batuan yang mengandung granat diambil dari lokasi yang telah dieksplorasi. Batuan dihancurkan menjadi ukuran kecil, setelah itu bubur batuan dicampur dengan air untuk memisahkan granat berdasarkan densitas. Proses pemisahan dilakukan dengan cara diulang, di mana granat yang lebih besar tetap berada di dasar, sementara material yang lebih ringan terbuang.
Yang kedua yaitu granat yang terpisah, kemudian dicuci untuk menghilangkan kotoran dan sisa-sisa material lain. Setelah dicuci, granat dikeringkan sebelum dikemas untuk dijual. Penambangan granat harus dilakukan secara legal untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Kemudian ada endapan granat di Indonesia. Yang pertama ada Bengkulu. Terdapat endapan granat terutama di daerah pantai dan sekitar sungai. Yang kedua ada Lampung, dikenal memiliki granat jenis almandin. Yang ketiga ada Jawa Barat. Beberapa lokasi di daerah pegunungan memiliki granat, meskipun tidak sebanyak di Sumatera. Dan yang keempat, Kalimantan Selatan. Beberapa endapan granat ditemukan di daerah sungai dan aliran sedimentasi. Yang kelima ada NTB dan NTT. Terdapat beberapa lokasi yang menunjukkan keberadaan granat, terutama di daerah vulkanik. Dan yang terakhir yaitu Papua. Endapan granat ditemukan di daerah aluvial dan batuan beku. Selanjutnya ada gambar jenis-jenis granat. Ada almandin, piropi, grasular, spessartine, andradit, dan uvarovit. Keenam jenis granat ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, yang pertama ada almandin, dia berwarna merah tua, sering digunakan dalam perhiasan. Yang kedua yaitu piropi, dia berwarna merah rubi, ditemukan di batuan metamorf. Yang ketiga ada grasular, beragam warna termasuk hijau. Dan yang keempat ada spessartine, berwarna coklat hingga oranye, berasal dari batuan granit. Dan yang kelima ada andradit, berwarna hijau hingga kuning, sering ditemukan di daerah metamorf. Dan yang terakhir ada uvarovit, berwarna hijau cerah dan jarang ditemukan. Selanjutnya ada kandungan granat. Yang pertama, 1 ton biji granat mengandung sekitar 5-10 kg granat murni, tergantung jenis dan kualitas. Yang kedua ada produksi harian sekitar 200 ton granat per hari di lokasi penambangan utama. Yang ketiga ada kandungan almandin 3,8-4,2 gram per cm kubik. Densitas sering dilakukan dalam perhiasan. Dan yang keempat ada kandungan piropi 3,6 gram per cm kubik, densitas dikenal dengan warna merah. Dan yang kelima ada produksi tahunan granat sekitar 150.000 ton di Indonesia. Dan yang terakhir kualitas granat. Variasi kualitas tergantung lokasi dan penambangannya. Selanjutnya ada satuan berat granat. Untuk kars yaitu 1 karat sama dengan 200 mg. Yang kedua ada gram, 1 gram sama dengan 5 karat. Untuk onsi atau ons, 1 ons ES sama dengan 25,35 gram. Ton, 1 ton sama dengan 1000 kg sama dengan 5.000 karat. Dan yang terakhir ada produksi granat. Yang pertama produksi granat sekitar 200 ton per tahun. Yang kedua ada ranking, Indonesia merupakan salah satu produsen granat terbesar di Asia. Yang ketiga ada lokasi produksi utama. Yang pertama ada Sumatera, lokasi utama dengan endapan granat yang signifikan. Yang kedua ada Kalimantan, beberapa area penambangan granat. Dan yang ketiga ada Jawa, terdapat granat meskipun dalam jumlah lebih kecil. Yang keempat ada perusahaan terkemuka. Yang pertama ada PT Granat Indonesia, memproduksi granat untuk keperluan industri dan perhiasan. Yang kedua ada PT Aneka Tambang, terlibat dalam eksplorasi dan produksi mineral termasuk granat. Dan yang terakhir ada data 2021, produksi granat Indonesia diperkirakan mencapai 150.000 ton. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.